kebakaran, Bu. Kebakaran? Hah? Iya, Bu. Ada kebakaran, Bu. Kebakaran? Kebakaran beneran? Anas gua. Lepas! Lepas! Tolongin dong! Bang Bang, adik. Motil. Pak. Bang Bang. Bang Peng lo apa bang? Bang Bang. Kata mau! Ayo dong. Lepas gak? Bang Peng motil bang Peng. Taruh di... Bang Bang. Adik. Terang, semua terang! Man! Tenang! Pak! Rasa. Siap! Bang Bang. Bang Bang, adik. Bang Bang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan ke sini! Awas lo kalau mendekat ke sini, tahu rasa nih! Situ aja, ayo! Awas lo berani ke sini! Diam, situ! Bang Bang, Santai santai. Ayo, Pak, kita awas lo ngikutin gua! Pak, kita ngomong baik-baik lah Pak. Enggak ada urusan! Jangan melewati daerah saya ya! Jangan macam-macam kamu! Daerah saya! Pak. Dia cuma mau Udah diam! Bang Peng, gue denger suara itu lagi Bang Peng. Bener dong! Ah. Itu kenapa lagi tuh? Apa sih maksudnya? Bang Peng. Kenapa sih? Ntar dulu. Nah, gue denger suara nyanyian yang tadi tuh. Yang kemarin Mas Peng. Itu apa? Mana? Mana? Tuh kan. Udah deh. Lihat. Bawa temen deh, siapa yang mobil ini? Itu Mocil dong, tolongin dong Mocil dong. Tuh. Yuk. Masalahnya motifnya juga. Nggak. Tenang aja ya. Itu tolong si Mocil lu cari kayak apa? Iya.
Enggak. Mocil dong, tolongin dicariin dong, Mocil. Tadi beneran ada nggak sih, Peng? Gue gak mau pulang ya, gue gak mau pulang sebelum ada Mocil di sini ya. Gue gak mau pulang, Mas Peng ya. Nah, tenang. Lu nggak apa-apa kan? Pokoknya tenang. Pokoknya tenang, kita minta tolong warga sini nanti buat nyari. Oke? Pokoknya lu tenang aja. Bawa ke ini aja dulu ya, Peng ya. Gua cek sana dulu ya. Ke base camp ya. Enggak, gue mau di sini, gue mau di sini. Gue gak mau di sini, gue gak mau balik sebelum ada Mocil di sini. Handphone gue mana? Telepon. Dia kalau nggak salah tadi bawa handphone tuh Mocil mana? Handphone gue mana? Handphone. Ayo dong. Aku minta cari bantuan dulu ya, Peng ya. Bocil tuh nggak bawa handphone. Bocil nggak bawa handphone. Mocil titipin nih. Enggak, Bocil nggak bawa Handphone dititipin. Bocil nggak bawa handphone. Ada handphone sama Adi. Pokoknya gue gak mau pulang sebelum ada Mocil di sini, gue gak akan pulang ya. Ini, Pak. Sama dia aja ntar dibantuin ke sana, Bang. Yaudah, Hah? ada apa ini mas? Nggak tahu, temen saya ada yang diculik kan. Terus Iya? kita mau agak mengungsi dulu tempat yang ini, yang apa, yang agak aman di mana ya, Pak? Oke, yaudah, bawa aja ke rumah saya. Di mana, Rumah Pak? saya dekat kok, di sebelah sana, dekat tuh. Iya, Situ. iya, Oke. ayo. Enggak jauh. Ah, ayo. Peng, lo. Kita jangan di sini, dulu ya. Lo percaya sama gua. Ada Dian ngikutin. Ya. Dian ngikutin. Kalau misalnya kita nyari cara, kita nggak tahu apa-apa. Ada Dian di sana. Oke? Ya? Gak balik kan kita? Enggak. Percaya sama gua. Enggak. Yuk. Oke, Yuk, bagi Iya, dulu aja ayo. ke sana. Ayo, Gua Mas. ngurusin Ayo, yang Mas. sini ya. Iya. Gua ngurusin yang sini dulu ya. Yuk. Tenang aja mas ya. Nih, minum aja dulu. Mas, ini sebenarnya ada apa mas ya? Malam-malam gini kok banyak. Ini, Pak. Hmm? Salah satu teman saya Hmm? itu diculik. Diculik. Tadi dan baru aja nih depan ini nih. Hmm. Terus kenal Mocil kan? Ya, Mocil. kita dari jalan kerja rahasia. Oh gitu ha. Kita ke kampung ini Hah? sebenarnya sih mau ngungkap Kendari. Kendari. Iya. Kendari mas ya. Tahu? Aduh mas. Mohon maaf banget nih mas ya. Saya tahu Kendari tapi mohon maaf Mas, saya nggak bisa bantu ini untuk masalah Kendari di daerah ini mas. Mas. Tunggu bentar. Itu bentar. Maksudnya nggak bisa bantu, sekarang kita diusir lagi keluar. Enggak sih, maksudnya kalau untuk masalah Kendari kita memang di sini, aduh mohon maaf banget, saya nggak bisa bantu bener. Enggak. Kenapa, Pak? Ya nggak kenapa-napa juga sih, betul. Maksudnya ya tolong ngertiin saya aja lah, di kampung ini memang kita nggak bisa ngomongin yang masalah Kendari itu gitu. Jadi tolong ngertiin saya sama keluarga saya. Jadi mohon maaf banget, mungkin mas bisa Iya. tolong Gini, Pak, gini. tinggalin Gini. tempat saya dulu mas. Ini berkaitan dengan Ibarja itu. Ki Barja. Kalau untuk Ki Barja, bentar.
Kibarja ya. Bisa tolong matiin lampu nggak sebentar? Matiin lampu. Iya, lampu ya semuanya matiin aja dulu ya. Lampu-lampunya. Iya. Iya, ya nggak apa-apa. Pak, maaf ya sebenarnya. Ini kenapa harus dimati-matiin sih lampunya, Pak? Jadi begini, kehadiran kalian itu takut mengundang anak buahnya Kibarja itu mengetahui kehadiran kalian gitu. Jadi ya tolong ngertiin saya juga sama keluarga saya gitu ya, karena untuk masalah Kendari juga kita tidak bisa untuk membicarakan. Jadi mungkin untuk malam ini kalian bisa coba tinggalkan rumah saya, Pak. Ya. Masalahnya sekarang ada teman saya yang sedang diculik sama apalah disebutnya pengawal Kibarja itu tuh. Makanya kita mesti tahu nih, kita mesti bisa nyari kemana ini gitu loh. Karena kita takut nih teman kita dia apain di sana nih, Pak. Coba satu-satunya yang bisa membantu ya Bapak gitu. Soalnya ya kita nggak bisa masuk ke keluarga yang lain gitu loh. Ini kan dimana hutan. Iya. Pak, bisa bantu kita nggak, Pak? Untuk yang satu ini saya nggak bisa bantu, Mas, bener, Mas. Untuk yang satu ini, aduh gimana? Saya juga nggak bisa bantu, Mas, bener, Mas. Tolong, Mas. Gini deh, Mas. Mas punya hati nurani apa enggak? Kita di sini minta tolong banget sama Mas. Temen Mas tuh diculik sama orang nggak tahu siapa, nggak tahu. Mas lebih tahu masalah Kibarja, sedangkan kita nggak tahu apa-apa tentang Kibarja, Mas. Hati nurani Mas di mana gitu? Mas perlu apa? Perlu kita gimana? Perlu saya sujud, Mas. Saya sujud, Mas. Sujud. Gimana ya? Oke, kita harus cari tahu tempatnya si ketiga dari nah ini kita kok si Kendari ini bisa mengganggu kenapa gitu. Jadi kita mau tahu. Ya. Baik, saya akan coba menceritakan sedikit tentang Kendari. Jadi Kendari itu meninggal dikarenakan disantet atau diteluh oleh Kibarja. Kibarjanya sendiri gitu. Bukan Betul. karena dibakar rumahnya, kata rumahnya dibakar. Rumahnya memang terbakar, tapi dia meninggal bukan karena dibakar rumahnya, tapi melainkan diteluh atau disantet. Terus Kendari itu yang tadinya cantik, tiba-tiba dia berubah, rambutnya rontok, terus kulit kepalanya juga mengeluarkan koring dan nanah seperti itu. Kemudian juga kulit wajahnya juga berubah, kayaknya beda dan agak menyeramkan. Kenapa rambutku? Rambutku kenapa? Sorry, Pak. Berarti kalau misalnya kayak gitu si Kendarinya ini belum mati dong? Iya, Kendari itu memang belum mati. Maksudnya? Jadi dia itu seperti mayat hidup.
dan rambutnya yang rontok dan kulitnya yang hancur itu sebenarnya santetan yang pertama. Sedangkan sadisnya lagi Ki Barja ini nyantet Kendari ini sampai berkali-kali. Hah? Dengar lagi, dengar lagi. Yuk, yuk. Iya, itu penampakan Kendari. Itu penampakan. Jangan ada yang keluar, jangan ada yang keluar. Oh iya. Itu penampakan itu. Jangan ada yang keluar. Iya. Itu ada orang. Gue nggak tahu ada orang atau apa. Iya, itu Kendari. Gue Iya. tahu. Gue dengar sekarang. Iya, Gue dengar iya. sekarang. Dengar kalau, dengar Iya. kalau, dengar nggak? Ah. Dengar kan? Iya. Dengar kan? Itu memang Oke, dia gini, itu. Gini. Saran. Udah deh, lu semuanya tinggal sini deh. Udah. Oke, hah? Enggak. Udah, tinggal sini. Mas, jangan keluar semua ya. Enggak Satu. apa-apa. Ah. Gue dulu. Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa? Gue dengar tuh di sini. Mas Meng, gini Mas Meng, jangan ngurusin Kendari terus Mas Meng. Mocil yang lebih penting Mas Meng. Iya, gue tahu. Sini, santer gua. Kita Mas. nyari dulu. Di Gua mana di? Ini nggak ada yang nyari kan? Kita semua di sini kan, nggak ada yang nyari ke sana kan? Ada guna nggak? Kita di sini ada guna nggak? Ada guna nggak? Mas. Tolong Mas. Mas. Tolong Mas. Aduh. Mas, tolong Mas, teman-teman. Takutnya nanti anak buahnya Ki Barja tahu Mas. Ya nggak guna, di situ juga nggak guna, diem doang di situ. Mas. Hei, Mas. Hei. Mas, tolong peringatin temennya Mas, karena tempat ini terkenal serem Mas. Apa? Kuburan. Iya. Kuburan. Di kesalahan di. Mas, sebaiknya jangan di sini Mas. Ini di mana? Kita tahu Mocil ada di mana. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Iya, tapi di sini adalah tempatnya Kendari meninggal. Dan ini juga lokasi di mana Ki Barja meninggal juga. Lokasi pemakaman Ki Barja. Betul, saya itu Ki Barja. Mana? Ini. Nggak usah dilihat Mas. Mocil kemana gitu? Mocil. Oke. Terus gimana? Ki Barjanya terus gimana? Jadi pada saat Sundari mengalami kejadian aneh, Ki Barja langsung bunuh diri. Bunuh diri dalam arti karena Sundari sudah berubah, wajahnya sudah buruk, dan sebelum Ki Barja meninggal, dia berwasiat minta untuk dinikahkan di depan nisannya Ki Barja seperti itu. Dan pernikahannya itu dilakukan oleh dukun yang namanya Nek Sulastri.
Ki, ieu nyai rek nikahkeun Ki Subarja sareng Nyi Kendari sah. Iya, Itu nenek-nenek. iya. Nenek Sulastri. Oke, berarti mungkin nggak Sulastri itu yang kemarin? Mungkin karena pas kita sama Pak Maman, kita masuk ke situ, sebelumnya kita sama nenek-nenek kan, kita juga nggak tahu siapa namanya kan. Oh, si Bajang nggak tahu nggak si Bajang, aku nggak tahu. Enggak, dari tadi kan ibu ngomongin tentang Ki Barja, kita nggak tahu nih makanya. Udah, si Bajang dulu, udah semua. Loh, Ya, si Kendari ini selanjutnya gimana, Pak? Iya. Jadi setelah Kendari mengetahui bahwa dia dinikahkan dengan nisannya Ki Barja, dia mendatangi dukun untuk melepaskan kutukannya, kutukan pernikahannya itu. Tapi ada alasannya, jika memang kutukannya itu dilepas, maka Kendari nantinya akan meninggal dunia dan di sinilah Kendari meninggal gitu. Di sini? Iya, di sini. Besarannya di banget. Benar. Neng, kamu yakin akan melakukan semua ini? Saya yakin, Ki. Walaupun resikonya harus kehilangan nyawa. Yakin, Ki. Yakin kalau gitu kita bisa mulai ikutin segala yang saya perintahkan. Kamu udah tenang ya sekarang. Kamu tenang pikirkan. Kamu istirahat yang tenang ya. Jadi Maman, ya, Maman itu sebetulnya ada hubungan dengan Kendari seperti itu. Tetapi hubungannya itu tidak direstui oleh orang tuanya. Dan orang yang tahu banyak tentang Kendari itu ya Maman itu. Enggak, Bapak narik kita tujuannya apa ke sini? ada apa Pak? Ya, tujuannya. Iya, udah. Ada kan tadi nanya Kendari. Iya. Nah, sebenarnya tuh tujuannya mau apa? Nanya si Kendari. Iya. Masih aja mikirin Kendari. Di, bentar, Di. Kayaknya udah mulai jelas, Di, bentar, Di. Nggak bisa urusin mocel dulu ya, Mas? Iya. Ini udah mulai. Oke, gini. Kayaknya yang tahu tentang ceritanya si Kendari itu adalah Maman, ya. Dan si Maman ini dia punya keterikatan sama si apa yang tadi dua orang ini nih. Nah, mungkin kalau misalnya kita ke Maman, kita bisa dapetin informasi. Ya udah sekarang kita ke Maman. Tahu tempatnya di mana? Tahu nggak, Pak? Maman ya. Rumah Maman nggak jauh dari tepi hutan ini. Selusuri saja memang. Ya udah Bapak anterin kita ke sana. Bapak kan tahu rumahnya. Untuk nganterin, mohon maaf sekali ini kita nggak bisa bantu ya, karena ya udah
sampai sini aja cukup bantuan saya. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Oke. Bapak ikut selusuri saja hutan ini. Ah. Nanti di sana ada rumah. Rumah hanya ada satu. Nah itu rumah Maman. Mama. Apaan mau pelan-pelan menungguin Mocil kenapa-napa? Iya. Mas, rumahnya Maman di sebelah mana ya? Nggak tahu ya? Ah. Nggak. Mas Peng, Mbak Yuki, gue nanya rumahnya Maman yang sebelah mana? Ini. Pak Maman. Pak Maman. Ganggu orang tidur aja. Pak, maaf Pak. Maaf banget Pak. Maaf kalau saya sedikit kasar. Saya cuma mau nanya di mana Mocil. Nggak tahu. Bapak jangan bilang nggak tahu. Tadi saya lihat, Mas Peng. Tadi saya lihat Bapak minta ampun, minta maaf sama bodyguardnya Ki siapa itu nggak tahu. Saya nggak tahu urusan masalah. Pak, Mocil nggak tahu. saya udah ngomong baik-baik ya sama Bapak ya. Saya udah ngomong baik-baik sama Bapak. Pak, ini masalah teman saya, Pak. Ya, saya tahu Bapak siapa. Saya tahu, saya udah dapat informasi kalau Bapak tuh pernah punya hubungan sama Kendari. Pak, saya tahu, Pak. Bapak nggak usah ngebohong. Nggak tahu. Bapak jangan bilang nggak tahu ya. Ya. Saya tanya sekali lagi, ya. Bapak tahu, pasti Bapak tahu. Karena teman saya lagi usaha nih, ya. Saya nggak tahu. Idih. Biar gua aja. Ya. Nggak tahu. Tunjukin sekarang. Tunjukin. Ampun. Nggak tahu, saya nggak tahu. Kita ngomong baik-baik sama dia, Kak Firman. Ini masalah nyawa, masalah Mocil. Nggak tahu. Jangan bilang nggak tahu. Dia mau kabur. Pak, ya Allah. Saya nggak tahu. Tuh. Pak, Bapak mau kemana? Pak, Mau ke dalam. Mau nyari apa? Mau kemana, Dek? Mau kemana? Lah Bapak kesini ngapain? Bapak ini ngapain? Ya mau ke rumah ini. Iya ngapain? Sini mau ngapain? Mau masuk. Ngapain? Saya nanya sama Bapak mau ngapain? Sini mau ngapain? Saya nanya ke sini mana teman saya. Bapak ngapain bawa kita ke sini? Teman saya mana? Namanya siapa? Pak, Bapak nggak perlu nanya. Bapak tahu teman saya yang mana? Tahu saya. Ya udah terus di mana? Mocil. Di mana? Ada di dalam. Cil. Cil, lo nggak apa-apa, Cil. Lo nggak apa-apa, Cil. Cepet. Santai. Gue yang buka. Enggak cabut. Kita mesti cabut dari sini. Cabut. Yuk. Cabut dulu. Enggak. Wajah ini nyangkut. Cabut Kayak dulu. kambing Enggak, tuh, maksud sini. Maksud gua keluar dulu. Kenapa? Cil. Nah, anak buahnya si Alhamdulillah lu datang. Anak buahnya Ki Barja tuh masih sering di sini. Dan lu tahu Bang Pe, kalau sebenarnya penampakan siapa? Santai. Sulastri. Ya. Minum. Bentar. Ada yang bawa air ya? Untung gua nggak ada apa-apain. Ya penampakannya si Kendari itu sebenarnya bukan penampakannya Kendari, Jadi? itu tuh nyokapnya Kendari. Itu nyokapnya Kendari, Bang Peng. Maksudnya dia bukan setan? Bukan. Itu benar. Benar nggak? Nah, Pak Maman ini tuh tahu sebenarnya semua ceritanya. Dia tahu sebenarnya semua ceritanya.
Maaf. Sebenarnya Bapak tahu, cuma diancam. Saya takut diancam. Diancam gimana? Diancam gimana? Ya pokoknya sampai kalau saya ini sampai menolong, ini sebenarnya saya juga tahu udah pingin menolong, tapi saya diancam lah pokoknya. Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Ya sama itu, sama Barja, sama anak buahnya pasti. Oke. Nah itu tadi yang nenek-nenek itu katanya yang kita itu Nyokapnya Kendari. itu benar. Dia tuh stres Bang Peng, dia tuh stres karena nggak terima anaknya meninggal. Makanya sampai sekarang dia pun hari-hari nyanyi-nyanyi dengan pakaiannya Kendari karena itu. Oke. Satu lagi. Si Kendari itu meninggal karena apa ya? Tumor otak? Ya, bukan diteluh, bukan. Bukan diteluh. Jadi bukan gara-gara diteluh? Bukan. Tumor otak. Iya. Itu siapa? Oh, ini kemarin. Ini. Itu. Astagfirullahaladzim. Itu enggak. Itu nyokapnya Kendari. Itu nyokapnya Kendari. Terus? Enggak, itu nyokapnya Kendari. Itu setan, Cik. Itu nyokapnya Kendari. Dia tuh muncul. Pas gue lagi diikat di situ dia ada suaranya. Ini manusia? Ini manusia? Iya, nyokapnya Kendari. Astagfirullahaladzim mukanya. Gua nggak lihat muka, gua nggak pernah lihat mukanya. Cil, yang ini siapa Cil? Nah, itu Sulastri, itu lu jangan percaya dia. Dia cuman mau duit doang, Bang Peng. Dia bantuin kita cuma mau duit doang. Kenapa? Udah. Mendingan kita cabut. Dia anak buahnya juga. Karena gua denger suaranya dia juga. Astagfirullahaladzim. Gua lihat dia Itu juga. lihat mukanya. Itu lihat mukanya lihat. Cabut. Ada anak buahnya. Cabut, deh. Awas, Al. Udah, Ini lo. Ya. Mas Beng! Ayo! Ayo naik dong! Ayo naik cepetan! Tutup! Tahan dulu. Pak Maman! Oh, gua nggak tahu nasibnya. Gua nggak tahu nasibnya dia. Gokil nih kampung nih. Ntar Pak Maman Cabut. Udah, Mas. Ayo, Mas. Jalan, Mas. Terus lu gimana? Cil, lu gimana? Gue gak apa-apa. Lu nggak diapa-apain? Gue gak apa-apa, gue cuma diikat. Oke. Sempet dikasarin, cuman gue ditarik-tarik doang karena gue tadi agak melawan untuk Berontak. Iya, berontak supaya gue bisa kabur. Enggak. Mereka nggak mukul sih, bagusnya mereka nggak mukul, cuman kayak ngebanting gue aja, kayak tadinya rutin gue ngebanting. Kayak gitu doang. Tapi lu nggak apa-apa kan? Enggak, gue nggak apa-apa. Cil. Khawatir kamu. Aduh.